banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah. Sebelum kita mengeluh itu, ingat nikmat Allah dulu, ya. Kalau kita lebih banyak mengingat nikmat Allah, malu kita mengeluh terhadap cobaan ujian ini. Yang pertama, tanda Allah ingin menginginkan kebaikan dalam diri hambanya, yaitu Allah kuatkan agama dan imannya. Allah sibukkan dia dengan menuntut ilmu. Senang dia di majelis-majelis ilmu, ya. Dia merasa rugi kalau dia tidak mendapatkan ilmu agama. Masya Allah, setiap hari baca Al-Quran, setiap hari sebentar-bentar, yaitu mendengarkan, menghafalkan. Ini tanda Allah cinta, Allah sayang sama kita. Lebih banyak waktu kita terisi dengan apa? Nilai-nilai agama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Apa artinya? Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, maka akan disibukkan, akan diberikan kepahaman dalam ilmu agama. Kedua, orang-orang yang Allah ingin kebaikan dalam dirinya adalah dijadikan senantiasa ia beramal soleh sebelum ajal menjemputnya. Diberikan kesempatan oleh Allah, yaitu agar senantiasa sisa-sisa umurnya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diberikan harta yang lebih, Allah berikan dia hati yang gemar bersedekah. Ada pembangunan pondok pesantren, panti asuhan, ya, dia tidak takut-takut melakukan sedekah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa semuanya tidak akan dibawa mati. Diberikan dia ilmu, Allah sibukkan dia ilmunya itu senang mengajar, senang yaitu memberikan ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab kenapa? Dia sadar bahwa akan kembali kepada Allah. Jadi tanda ini luar biasa ini. Kalau ada orang di akhir-akhir hayatnya, ya, gemar melakukan kebaikan sesuai dengan kondisinya, ya, rajin ke masjid, rajin bersedekah, rajin mengajarkan ilmu nih yang dia punya, rajin menolong orang lain, itu tanda orang-orang yang Allah inginkan dia menjadi baik di akhir hayatnya. Yaitu bagaimana? Dengan disibukkan melakukan amal kebaikan. Jadi persiapkan diri kita. Ada yang sedang menuntut ilmu meninggal dunia, ada yang sedang mengajar, ada yang sedang sholat. Nah, mudah-mudahan kita ini dijemput dalam keadaan husnul khotimah, sedang berzikir, ya. Yang ketiga, tanda Allah ingin kebaikan dalam diri seorang hamba, Allah beri dia cobaan. Allah beri dia cobaan, ujian di dalam hidupnya. May yuridillahu bi khairan yusibu minhu. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan dalam diri seorang hamba, maka Allah titip ujian, Allah hadirkan cobaan di dalam hidupnya. Nah, kenapa Allah hadirkan cobaan, ujian di dalam hidup kita? La yazalul bala bil mu'min awul mu'minat fi jasadihi wa fi malihi wa waladihi hatta yulaqallahu wa ma alaihi min khati'ati. Allah berikan kita ujian sebagai orang yang beriman, Allah berikan kita cobaan sebagai mukminat, ya, baik dalam jasad kita diberikan kita sakit dan harta kita misalkan kehilangan. Allah ingin
agar ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam keadaan bersih. Bisa jadi Allah ambil umur kita ya lebih cepat, tetapi Allah hadirkan penyakit dalam diri kita, ujian, kekurangan harta ataupun lainnya. Itu cara Allah ketika kita menghadap Allah, ketika kita meninggal dunia, kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah bersabar. Bersabar ketika mendapat cobaan, karena bersabar itu menggugurkan dosa atau mengangkat derajat kita. Jadi berbaik sangka sama Allah. Ketika diberi cobaan, ujian, itu tandanya Allah ingin menggugurkan dosa kita dan Allah ingin mengangkat derajat kita. Apa doa kita? Duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tuh, kita minta Allah ampuni dosa kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah. Kita minta itu, Allah dengar, Allah mau jawab doa kita itu, tapi kita harus paham bagaimana cara Allah mengangkat derajat kita. Tidak mungkin kita diangkat derajat kita kalau dosa kita masih. Bagaimana cara Allah? Diberikan kita cobaan, diberikan kita ujian. Yang namanya cobaan ujian itu tidak enak di dalam hati kita, namun kita bersabar. Nah, setelah itu Allah angkat derajat kita. Jadi apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita, apa yang Allah berikan dalam hidup kita, itu adalah cara Allah menyayangi kita. Tetap berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Yang keempat, tanda Allah sayang terhadap seorang hamba adalah Allah perlihatkan aib-aib dalam diri kita sendiri. Ya, Allah ingatkan di dalam memori kita itu dosa-dosa kita. Jadi ini yang baik ya. Tanda orang baik apa? Dia sibuk mengingat keburukan diri sendiri daripada mengingat keburukan orang lain. Dia sibuk mengingat kebaikan orang lain daripada mengingat kebaikan diri sendiri. Nah ini, kalau itu sudah timbul dalam hati kita, maka sesungguhnya itu pertanda Allah sedang sayang sama kita. Allahumma ja'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah kami hati yang bersabar dan bersyukur, dan jadikanlah kami ini selalu melihat diri kami dengan penuh kekurangan. Kita melakukan dosa apa, catatan kita masih kita ingat sendiri. Kita tinggalkan sholat berapa, pasti kita tahu sendiri. Tetapi Allah tidak tampakkan itu pada hamba yang lainnya. Itu berarti Allah sayang sama kita. Artinya kata Allah berpesan itu, silahkan kalian perbaiki diri kalian. Di sisi lain saya akan sembunyikan kekurangan kalian.